Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Banu. Kami dari kelompok 1 akan membahas dan mempresentasikan mengenai pendidikan dan karakter bangsa. Kemudian pengembangan pendidikan karakter yang akan kami jelaskan dalam hal ini adalah karakter nasionalisme. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Sinta Sukma Dewi, kemudian Rima Wafika Aulia, Isnaini Nur Aulianisa, Oktiana Damayanti, saya sendiri Fikistia Farafadila, Ahmad Sabirin, Kurnia Setiawibowo, dan Dwi Calimatus Sadiah. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan nasionalisme? Nah, di sini nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Dan nasionalisme ini juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nah, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, nasionalisme ini dianggap sebagai konsep ideologis di antara yang penting aspek dalam penciptaan karakter bangsa untuk membentuk keberhasilan karakter masing-masing negara. Nah, dalam hal ini, salah satu peran pendidikan adalah untuk membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa sudah dicanangkan dalam PPK yang terdiri dari 5 karakter, salah satunya nasionalisme. Nah, komponen-komponen pendidikan ini terdiri dari yang pertama, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Nah, tiap-tiap komponen dalam pendidikan ini memiliki perannya masing-masing dalam membentuk karakter bangsa, yaitu karakter nasionalisme khususnya di SD. Nah, kemudian di sini nanti kami akan mendeskripsikan peran tiap komponen dalam pendidikan tersebut, kemudian mengevaluasi tiap komponen tersebut, dan yang terakhir kami akan memberikan rekomendasi agar setiap komponen dapat berjalan dengan optimal. Tujuan pendidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang ketiga, MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Tujuannya adalah membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang nomor 4, menurut TAP MPR nomor 2/MPR/1993 tentang GPHN. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas 4,
yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk manusia Pancasila. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi, terdiri dari pokok bahasan dan subpokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan juga tujuan instruksional khusus. Dari beberapa tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki kepribadian yang kuat, berbudi pekerti tinggi, serta memiliki semangat dalam membangun bangsa. Evaluasi tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan pendidikan nasional telah mencakup beberapa aspek penting dalam membentuk manusia sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air. Kemudian, untuk rekomendasi agar berjalan optimal, yaitu meningkatkan fasilitas penunjang serta kualitas pendidik agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Komponen selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Dalam proses pendidikan, peserta didik berposisi sebagai subjek pendidikan atau pelaku pendidikan, bukan sebagai objek didik. Seorang guru tidak boleh memandang siswanya sebagai individu pasif yang hanya berposisi sebagai penerima informasi, akan tetapi guru harus memandang siswa sebagai individu aktif yang memiliki potensi untuk berkembang. Maka dari itu, sangat penting proses belajar dan pembelajaran diarahkan agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya. Belajar aktif merupakan salah satu cara agar kemampuan belajar dan hasil belajar siswa dapat maksimum. Begitu pula dalam proses penanaman karakter nasionalisme. Penanaman karakter tidak sekedar dilakukan dengan pemahaman teori atau norma-norma saja, namun hendaknya guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa mengalami langsung bagaimana sosialisasi itu terjadi dan bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga, selain mengalami proses pemahaman, siswa juga mengalami proses pengalaman serta internalisasi yang lebih mendalam dari nilai karakter nasionalisme yang sudah diajarkan. Komponen selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Guru, selain sebagai pendidik dan pembimbing, juga memiliki tanggung jawab atas perkembangan pribadi peserta didik. Maka dari itu, pendidik tidak hanya berperan dalam melakukan transfer ilmu saja, namun guru juga harus berupaya untuk membentuk perilaku dan menanamkan kepribadian yang baik kepada peserta didik. Teladan yang baik dari guru akan menjadi panutan dan tentunya dapat membantu pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik. Sebaliknya, teladan yang buruk dapat membentuk karakter yang buruk pula bagi peserta didik. Dalam kaitannya dengan penanaman karakter nasionalisme, ada beberapa kendala yang dialami dalam internalisasi nilai karakter itu. Kendala dari aspek guru tampak dari adanya kesenjangan pemahaman guru tentang esensi atau hakikat karakter dan pendidikan karakter itu sendiri. Nilai karakter yang dianggap cenderung bersifat abstrak terkadang menjadikan guru kebingungan bagaimana cara dia untuk menerapkannya dalam pembelajaran, bagaimana cara memasukkan nilai-nilai karakter tersebut dalam pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan kenapa mayoritas guru sering mengenyampingkan penerapan nilai-nilai karakter tersebut dalam pembelajaran.
Akhirnya, pembelajaran pun hanya berorientasi pada aspek kognitif saja atau aspek psikomotorik saja, tanpa di situ terdapat pengembangan untuk aspek afektifnya. Maka dari itu, perlu adanya pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran, dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta dalam budaya sekolah. Contoh pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran terlihat dari adanya pelaksanaan pelajaran PPKN, sejarah, dan IPS. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler bisa terlihat dengan adanya pelaksanaan pramuka, kemudian kegiatan palang merah remaja, pasukan pengibar bendera atau paskibraka. Nah, untuk penerapan nilai karakter nasionalisme yang di budaya sekolah itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti upacara bendera secara rutin setiap hari Senin, memperingati hari-hari besar nasional dengan upacara, lomba-lomba, gerak jalan, dan karnaval, menyanyikan lagu daerah pada setiap akhir jam pembelajaran. Tentunya, pengintegrasian kemudian penerapan nilai-nilai karakter nasionalisme itu di beberapa aspek tersebut, ketika aspek tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga bisa menghasilkan output yang optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan yang kelima, yaitu materi pendidikan. Sebelumnya, materi pendidikan itu biasa disebut dengan isi pendidikan juga. Apa itu materi pendidikan? Materi pendidikan atau isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik berupa isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan memiliki tujuan mengembangkan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi yang dipilih haruslah tepat sasaran. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, materi harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Kemudian yang kedua, materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Dalam materi pendidikan sebenarnya terdiri dari macam-macam, yaitu pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Akan tetapi pada nasionalisme ini dapat dikerucutkan lagi pada pendidikan kewarganegaraan. Dalam pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat membantu semangat nasionalisme peserta didik, yakni melalui 3 komponen diantaranya, civic knowledge, yaitu pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan, civic skills, yaitu perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan, dan yang terakhir yaitu civic disposition, yaitu merupakan nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi dari implementasi nasionalisme dalam komponen materi pendidikan. Yang pertama dimulai dari kurikulum. Kurikulum dalam menentukan kompetensi inti atau dalam kompetensi inti sudah menunjukkan bahwa sebenarnya rasa nasionalisme itu ada dengan mengintegrasikan nilai Pancasila pada setiap poinnya. Misalkan pada KI pertama yaitu merupakan pengimplementasian di sila Pancasila ke-1 dan seterusnya. Kemudian intrakurikulernya, pelaksanaan pembelajaran berbasis nasionalisme diterapkan dalam muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengajarkan mengenai Pancasila dan kewarganegaraan lainnya. Kemudian dalam bahasa Indonesia, di mana kita bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu artinya nasionalisme sudah dijunjung pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan agama setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing, sehingga pendidikan agama itu juga perlu untuk ditanamkan dalam nasionalisme. Kemudian yang terakhir yaitu dalam ilmu pengetahuan sosial, di mana kita dapat bersosialisasi dengan baik satu sama lain. Kemudian pada program ekstrakurikuler
Kegiatannya dapat berupa upacara pengibaran bendera atau kegiatan kepemimpinan seperti pramuka dan lain sebagainya. Ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan di luar kurikulum. Jadi dalam kurikulum itu sebenarnya tidak ada, tetapi kegiatannya sangat menunjang nasionalisme peserta didik seperti itu. Kemudian rekomendasi dari nasionalisme terhadap isi pendidikan. Dalam konteks pengajaran nasionalisme di sekolah, hal yang mendesak untuk dilakukan antara lain yang pertama, mengembalikan jiwa nasionalisme kita sebagaimana akar historis dan kekayaan gagasan para pendiri bangsa. Jadi, sebagaimana akar historis itu maksudnya adalah sejarah-sejarah dan kekayaan gagasan dari para pendiri itu juga harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, nasionalisme harus diajarkan sebagai nilai yang hidup dan bisa menjiwai praktek sosial seperti kecintaan terhadap kemanusiaan, pemihakan terhadap keadilan sosial, patriotisme yang progresif, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, perlu mendorong peserta didik untuk belajar memahami keadaan sosial di sekitarnya dan bagaimana menempatkan dirinya sebagai manusia Indonesia atau warga Indonesia dalam keadaan tersebut. 4. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara praktis yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan agar bisa diterima oleh peserta didik. Seperti yang diketahui bahwa pengajaran merupakan suatu sistem yang mana terdiri dari berbagai unsur atau komponen pengajaran, yaitu bahan pengajaran, metode penyajian, alat-alat bantu pengajaran, serta penilaian yang secara teratur diarahkan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sistem ini berarti kerjasama antara beberapa unsur atau komponen yang secara terorganisir diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pendidikan mencakup 5 prinsip, yaitu kualitas, kreatif, efektif, efisien, dan fleksibel. Evaluasi metode pendidikan sesuai karakter nasionalisme. Saat ini, semua pihak telah mengusahakan agar pendidikan semakin maju dalam segala aspeknya. Namun, tak jarang masih ada juga beberapa yang ketinggalan. Salah satunya adalah aspek pengimplementasian metode pendidikan. Banyak guru yang masih menerapkan metode pendidikan yang konvensional seperti metode hafalan. Padahal sebenarnya, kebanyakan siswa lebih lemah dalam menghafal. Jika seperti itu, maka akan mematahkan semangat belajar dan tidak bisa mengetahui sisi kelebihan siswa. Jika metode yang digunakan masih biasa dan tidak ada inovasi, maka kemampuan berpikir kritis siswa tidak akan terasah, sehingga kesulitan dalam setiap memecahkan masalah serta melemahkan jiwa nasionalisme yang ada. Rekomendasi agar komponen berjalan optimal. Nah, dalam sebuah pengajaran terdapat metode pendidikan yang akan menjadi sebuah komponen penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode pendidikan sangat bervariasi dan guru hendaknya mengimplementasikannya dengan kreatif dan inovatif demi pengembangan aspek siswa yang salah satunya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Nasionalisme secara sempit diartikan sebagai cinta tanah air. Variasi metode pendidikan yang digunakan memiliki banyak manfaat bagi siswa dalam menumbuhkan sikap nasionalisme. Perlu ditekankan bahwa prinsip metode pendidikan harus dimasukkan dalam merancang serta mengimplementasikan pendidikan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jangan sampai salah dalam menerapkan metode karena akan merusak karakter baik siswa yang seharusnya berkembang menjadi mati sehingga akan kehilangan bibit unggul pemuda Indonesia. Banyak jenis metode pendidikan yang tersedia. Guru juga dapat mengembangkannya agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan materi serta peserta didiknya. Dalam jenis metode tersebut terdapat aturan-aturan untuk menanamkan pendidikan karakter yang berguna bagi pengembangan sikap nasionalisme. Beberapa contoh metode pendidikan untuk mengembangkan sikap nasionalisme yaitu metode karya wisata mengunjungi museum, praktik,
bermain, dan lain sebagainya yang dirancang khusus untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Selanjutnya adalah komponen lingkungan pendidikan. Pengertian dari lingkungan pendidikan yaitu sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan dikatakan sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Terdapat 3 peran dalam lingkungan pendidikan. Pertama yaitu lingkungan pendidikan dalam keluarga. Peran lingkungan pendidikan dalam keluarga yaitu membimbing dan mengarahkan anak untuk hal yang positif bagi dirinya maupun dalam keluarga nanti di masyarakat. Kemudian yang kedua, lingkungan pendidikan di sekolah. Peran lingkungan pendidikan di sekolah yaitu sebagai tempat bagi anak untuk lebih berekspresi, sebagai tempat bagi anak untuk menemukan bakat, sebagai tempat untuk belajar lebih menghargai, sebagai tempat yang mengajarkan persahabatan antar sesama. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Peran lingkungan pendidikan masyarakat dapat dikatakan masyarakat adalah orang yang lebih tua, yang tidak dekat, tidak dikenal, tidak memiliki ikatan keluarga dengan anak. Tetapi saat itu mereka ada di lingkungan sang anak atau melihat tingkah laku si anak. Orang-orang inilah atau yang dinamakan masyarakat dapat memberikan contoh, mengajak, atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Dan selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dalam lingkungan keluarga. Orang tua wajib membimbing dan mengarahkan anak untuk hal yang positif. Selain itu, peran orang tua juga sebagai fasilitator bagi anak. Agar anak mampu bertindak sewajarnya, orang tua berhak memberikan kebebasan, juga fasilitas yang menunjang karakter anak untuk menjadi pribadi yang baik. Kemudian di lingkungan pendidikan sekolah, dalam sekolah memang anak diajarkan untuk berekspresi, menemukan bakat, belajar menghargai, dan mengajarkan persahabatan. Selain itu, secara akademik sekolah adalah tempat untuk memperluas pengetahuan. Dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan, membantu anak untuk menggapai cita-cita melalui prestasi yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Bagi anak, masyarakat dapat dikatakan sebagai orang yang tidak dikenal. Namun, di sisi lain, peran masyarakat juga sebagai pemantau, penolong, dan pemberi nasihat bagi anak. Dalam kehidupan masyarakat, yang terpenting adalah saling menghargai. Dengan demikian, hubungan sosial anak menjadi lebih baik di lingkungan masyarakat. Rekomendasi di lingkungan keluarga. Memang dalam lingkungan keluarga merupakan faktor paling penting dalam pembentukan karakter, karena dari sanalah dasarnya proses mulai dari lahir hingga dewasa, memperoleh didikan dari keluarga. Lalu pentingnya pengaruh keluarga akan jadi dasar bagaimana kita kelak berperilaku setelah terjun di masyarakat. Hubungan keluarga penuh konflik akan berpengaruh pada psikologis anak di masa depan. Dalam keluarga terdapat orang tua yang berperan penting dalam menanamkan karakter bagi anak. Saya merekomendasikan bagi orang tua untuk selalu perhatian kepada anak, memberikan contoh dan teladan yang baik, melatih kebiasaan baik, dan melatih berkomunikasi dengan baik. Kemudian di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, pembentukan karakter menjadi lebih luas di sekolah, dilatih untuk belajar mandiri, berinteraksi, dan bersosialisasi. Dalam hal ini, peran pendidik dan tenaga pendidik sangat dibutuhkan. Sekolah bukan hanya tempat mencetak siswa yang unggul, juga berprestasi atau sekedar tempat transfer pengetahuan. Sekolah juga harus berperan untuk pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai moral, pembelajaran untuk siap terjun ke lingkungan masyarakat yang beragam. Dalam sekolah, terdapat guru yang berperan penting menanamkan karakter bagi anak. Saya merekomendasikan bagi guru untuk selalu memberikan motivasi yang baik terhadap peserta didiknya, mengajak siswa untuk berdisiplin, menaati aturan sekolah, dan terbuka terhadap siswa-siswanya. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Saat mengintegrasikan diri di tengah masyarakat, perilaku pun berangsur-angsur bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat. Ada yang masyarakatnya memiliki sosial yang baik. Hal itu membawa dampak positif bagi anak untuk bersosialisasi dengan baik juga. Sedangkan ada masyarakat yang sosialisasinya kurang baik. Nah, itu membawa dampak yang negatif bagi perkembangan sosialisasi anak. Jadi, perlu dicermati sebelum memutuskan lingkungan masyarakat sebagai tempat bersosialisasi. Dalam masyarakat, terdapat orang sekitar yang berperan dalam menanamkan karakter bagi anak.
Saya merekomendasikan orang sekitar untuk selalu memberikan nasihat, pertolongan, mengawasi anak, dan memberikan wawasan sederhana di lingkup masyarakat. Komponen yang ketujuh yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan adalah semua yang digunakan oleh pengelola pendidikan, baik guru dan murid dalam proses pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Fasilitas sekolah merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan di setiap sekolah agar proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Fasilitas di sekolah sangat mendukung bagi siswa untuk lebih berkreativitas dalam pembelajaran praktek dan tidak hanya teori saja, sehingga siswa tidak jenuh dengan teori. Alat dan fasilitas pendidikan bisa berupa bangunan, media pembelajaran, dan alat-alat pendidikan. Komponen alat dan fasilitas pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter nasionalisme di sekolah dasar. Salah satu tujuan pendidikan yaitu membentuk karakter bangsa. Dalam menunjang tujuan tersebut diperlukan alat dan fasilitas yang harus terpenuhi. Contohnya saja, pada saat kegiatan upacara bendera hari Senin di sekolah, diperlukan fasilitas berupa lapangan, tiang bendera, dan bendera merah putih serta teks undang-undang dasar dan lain-lain. Alat dan fasilitas tersebut dapat menunjang pembentukan karakter nasionalisme melalui upacara bendera merah putih. Sekarang ini banyak sekali permasalahan tentang alat dan fasilitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dalam membentuk karakter nasionalisme di sekolah tercapai, maka perlu meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di sekolah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang baik juga harus disertai dengan sumber daya manusia yang baik pula. Karena sarana prasarana yang lengkap dan memadai tidak akan bermanfaat apabila tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila kelengkapan fasilitas memadai dan dikelola dengan baik, maka proses pendidikan berjalan dengan optimal sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan untuk membentuk karakter nasionalisme dapat tercapai dengan baik pula. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kami mengenai peran, kemudian evaluasi, kemudian rekomendasi kepada setiap masing-masing komponen pendidikan. Jadi, setiap komponen pendidikan itu memiliki perannya masing-masing dalam membentuk karakter nasionalisme bangsa. Karena PPK ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pendidikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.